Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Budi Astuti, peserta Latsar CPNS 2021 dari kelompok 2 angkatan 9 akan mempresentasikan tentang Learning Journal Akuntabilitas. Sebelum memasuki materi, kita harus memahami dulu apa itu definisi akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik tadi apa? Yang pertama adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Kemudian, kita harus memiliki pemahaman dan juga kesadaran untuk menghindari ataupun mencegah keterlibatannya dalam politik praktis. Lalu, kita juga harus memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanan publik. Tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan juga dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Setelah kita memahami nilai-nilai publik, maka kita harus memahami juga apa itu nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi mampu memimpin rapat dengan penuh tanggung jawab, lalu menjadi ketua tim atau ketua kelompok misalkan dalam sebuah kegiatan dengan juga sungguh-sungguh. Lalu kedua adalah transparansi. Transparansi ini adalah keterbukaan informasi, jadi dalam pembuatan laporan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga yang ketiga adalah integritas. Integritas ini datang dan juga dapat melakukan absen tepat waktu, contohnya. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah contohnya menyelesaikan tugas sesuai dengan arahan pimpinan dengan baik dan juga tepat waktu. Dapat melaksanakan tugas kedinasan dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kelima adalah keadilan. Keadilan ini contohnya kita membagi waktu kerja dan juga ibadah, menghormati dan juga tidak membeda-bedakan teman dalam kerja tim. Kemudian yang keenam itu adalah kepercayaan. Kepercayaan ini contohnya menjalankan perintah pimpinan sesuai aturan dan juga selalu bersikap jujur dalam bekerja. Lalu yang ketujuh ada keseimbangan. Keseimbangan ini menjalankan hak dan kewajiban itu dapat diatur waktunya untuk urusan pribadi ataupun dengan pekerjaan. Lalu yang kedelapan adalah kejelasan. Contohnya membuat agenda harian dan juga memberikan informasi dengan jelas dan juga sesuai dengan fakta. Kemudian yang terakhir nomor 9. Nomor 9 ini adalah konsisten. Konsisten ini terhadap tindakan dan juga ucapan, jadi harus sama. Setelah kita memahami nilai dasar akuntabilitas, maka kita juga perlu tahu apa itu aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kemudian, akuntabilitas juga berorientasi kepada hasil. Kemudian, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan juga untuk memperbaiki kinerja. Setelah memahami aspek-aspek akuntabilitas, maka kita perlu tahu juga 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, kedua, peran konstitusional, yang ketiga, peran belajar. Kemudian ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan dulu tujuan dan juga tanggung jawab. Kemudian rencanakan apa yang akan dicapai. Lalu implementasikan dan juga dimonitoring. Kemudian berikan laporan secara lengkap. Lalu evaluasi dan juga masukan untuk perbaikan. Setelah kita mempelajari akuntabilitas, jadi sebenarnya fakta di lapangan adalah dalam pelayanan publik itu masih sering ditemukan keluhan dari masyarakat. Keluhannya apa? Yaitu terkait kinerja pelayanan publik. Jadi masyarakat merasakan kinerjanya yang kadang lambat dan juga berbelit-belit. Padahal seharusnya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Maka dari itu, mari kita terapkan nilai-nilai akuntabilitas untuk menumbuhkan citra baik sebagai seorang ASN. Sekian video penjelasan tentang Learning Journal Akuntabilitas. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.